Jangan lupa like, share, dan subscribe. Soal latihan bab 6 struktur bumi dan perkembangannya, pelajaran IPA kelas 8 kurikulum merdeka. Soal nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah A. Litosfer, B. Atmosfer, C. Fotosfer, atau D. Hidrosfer. Jadi ada 3 lapisan bumi. Yang pertama itu adalah atmosfer, yaitu lapisan udara. Yang kedua ada litosfer, itu lapisan batuan. Dan yang ketiga itu ada hidrosfer. Nah, ketiga ini ya adalah lapisan penyusun bumi ya. Sedangkan fotosfer itu adalah bukan lapisan penyusun bumi. Ini bagian dari struktur matahari. Jadi ini kan kecuali atau bukan ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, bagian lapisan atmosfer yang memiliki ketebalan 0 hingga 10 km adalah yang pertama troposfer. Troposfer ini adalah 0 sampai dengan 10 km. Yang kedua stratosfer itu adalah 10 sampai dengan 50 km. Kemudian mesosfer itu adalah 50 hingga 85 km. Sedangkan termosfer itu 85 hingga 500 km. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A atau troposfer. Nomor 3, bagian lapisan atmosfer yang memiliki ketebalan 50 hingga 85 km adalah, oke, tadi kita udah tahu ya di soal nomor 2, jadi yang ketebalannya 50 hingga 85 km itu adalah yang ini, jawabannya yang opsi C atau mesosfer. Lanjut ke nomor keempat, susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah yang A, inti dalam, inti luar, mantel, kerak. B, inti dalam, inti luar, kerak, mantel bumi. Yang C, inti dalam, mantel bumi, inti luar, kerak bumi. Atau D, inti dalam, astenosfer, inti luar, dan kerak bumi. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang pertama itu adalah inti dalam dulu. Kita singkat ya. Inti dalam ini adalah yang paling dalam. Kemudian ke inti luar. Kemudian ke mantel bumi. Nah, yang paling luar adalah kerak bumi ya. Jadi jawaban yang paling tepat, jawaban nomor 4 ini adalah yang A. Lanjut ke nomor 5, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Berikut contoh dari tenaga eksogen. A. Pengikisan dan tektonisme. B. Pelapukan dan vulkanisme. C. Tektonisme dan vulkanisme. Atau D. Pelapukan dan pengendapan. Opsi A ini betul eksogen, tetapi yang ini tektonisme adalah endogen. Kemudian yang B ini adalah pelapukan, ini eksogen betul, tapi yang vulkanismenya ini adalah endogen. Ini endogen dan endogen. Nah, sedangkan yang D ini eksogen, pelapukan sama eksogen dan pengendapan itu tenaga eksogen juga. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Lanjut ke nomor 6, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut contoh dari tenaga endogen. Jadi ini pengikisan bukan, pelapukan bukan, kemudian ini apalagi pelapukan dan pengendapan. Jadi tenaga endogen atau yang berasal dari dalam bumi itu adalah tektonisme dan vulkanisme. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nomor 7, perhatikan di gambar di bawah ini, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1, yang ini ya, nomor 1 adalah lapisan bumi yang bernama, ini yang paling luar ya, lapisan bumi yang paling luar itu adalah kerak bumi atau opsinya C. 8, perhatikan di gambar di bawah ini, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah lapisan bumi yang bernama, oke, yang ini. Lapisan bumi yang ditunjukkan nomor 2 ini adalah mantel bumi. Jawabannya adalah D. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah lapisan bumi yang bernama, ini yang paling dalam ya, dari lapisan bumi itu adalah inti dalam. Jawabannya adalah A. Nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. Bagian lapisan yang paling tipis, tempat hidup untuk makhluk hidup, tersusun atas batuan dan tanah, tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5 hingga 70 km. Berdasarkan pernyataan di atas, merupakan karakteristik dari lapisan apa gitu? A. Inti dalam, B. Inti luar, C. Mantel bumi, atau D. Kerak bumi. Oke,
Kita lihat kuncinya di sini. Yang paling tipis dan untuk tempat hidup makhluk hidup itu pasti lapisan yang paling luar. Jadi lapisan yang paling luar yang dapat dihuni oleh makhluk hidup itu adalah ini, kerak bumi. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 11, lapisan air yang menyelimuti bumi ya disebut dengan atmosfer, ini lapisan udara, litosfer lapisan batuan, inti bumi ini bukan. Nah, ini masih termasuk ke dalam litosfer. Jadi lapisan air yang disebut adalah hidrosfer. Jawabannya adalah C. 12, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pergerakan lempeng terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah. Jadi antara ke sini dan ke sini ya, berlawanan. Pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar, disebut dengan pergerakan A. transform, B. konvergen, C. divergen, atau D. bertumbukan. Jadi yang paling tepat untuk jawaban ini adalah transform atau yang A. Jadi yang saling bergesekan berlawanan arah ini seperti ini adalah gerak transform. Kalau konvergen kita lihat arahnya seperti ini ya, atau bertumbukan. Kalau divergen ini adalah saling menjauh. Untuk yang D bertumbukan ini sama saja dengan konvergen. Jadi jawaban 12 nomor A atau opsi A. 13, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pergerakan lempeng yang terjadi saling bertumbukan atau disebut dengan yang A transform, B konvergen, C divergen, atau D pergeseran. Jadi yang paling tepat itu yang konvergen. Jadi arah panahnya ini seperti ini, yang saling bertumbukan. Jawabannya B. Nomor 14, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pergerakan lempeng terjadi saling menjauh atau disebut dengan ini saling menjauh seperti ini ya arahnya. Nah, yang saling menjauh itu transform itu adalah berlawanan arah seperti ini. Kalau konvergen bertumbukan, nah divergen ini adalah yang saling menjauh. Jadi pergerakan yang saling menjauh itu adalah divergen. Jawaban nomor 14 adalah C. 15, aktivitas pergerakan lempeng dapat menyebabkan A. banjir, B. gempa bumi, C. badai, atau D. pasang laut. Yang paling tepat adalah ini. Jadi pergerakan lempeng bumi itu dapat menyebabkan gempa bumi. 16, gempa bumi yang terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi disebut dengan A. gempa vulkanik, B. gempa tektonik, C. gempa tumbukan, atau D. gempa buatan. Oke, gempa vulkanik ini adalah adanya aktivitas magma gunung berapi ya. Kita ini gunung berapi ya, gunung berapi. Sedangkan untuk tektonik itu adalah terjadi karena gerakan lempeng. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang ini. Kalau gempa tumbukan ini bisa terjadi karena adanya jatuhnya sebuah meteor atau meteorit ya, atau asteroid ke bumi. Kalau gempa buatan ini biasanya manusia ya melakukan bom, biasanya ada getaran gempa gitu. Jawaban nomor 16 adalah B. Nomor 17, gempa bumi yang terjadi karena pergeseran magma atau pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas itu adalah A. gempa vulkanik, B. tektonik, C. tumbukan atau buatan. Yang paling tepat itu yang A. gempa vulkanik. Nomor 18, perhatikan gambar di bawah ini. Sumber gempa di dalam bumi atau tempat terjadinya gempa atau titik pusat gempa disebut A. seismograf, atau B. hipocentrum, C. seismogram, atau D. skala Richter. Jadi yang ini ya, yang titik di dalam bumi, titik pusat gempa itu disebut dengan hipocentrum. Jawabannya adalah B. 19, bencana yang terjadi karena gelombang air laut yang besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung berapi, jatuhnya meteor. Nah, bencana tersebut sering dikenal dengan Oke, jadi ini terjadi di laut ya, karena ada gelombang air. Nah, jika terjadi gempa yang kategori besar, biasanya dia itu akan memunculkan gelombang air yang disebut dengan tsunami. Jawaban nomor 19 adalah A. Nomor 20, berikut adalah manfaat dari gunung berapi kecuali. Oke, jadi gunung berapi juga punya manfaat ya. Yang A, banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. Ini betul. Yang B, sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan adalah gas bumi atau yang disebut dengan sebagai energi geotermal. Ini betul. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi akan menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak subur. Nah, ini yang keliru atau yang salah.
Yang D, gunung berapi juga menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata suatu daerah. Ini betul. Jadi yang kecuali atau yang bukan ya, manfaat dari gunung berapi itu yang C. Ya, karena abu vulkanik itu dapat menyuburkan tanaman ya, menyuburkan tanaman dan tanah di sekitar area gunung berapi tersebut. Oke, untuk sekian saja ya 20 soal tentang soal latihan bab 6 struktur bumi dan perkembangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.